Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 5 Juni di hari ini. Kita percaya kita semua ada dalam pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di hari ini, karena Tuhan masih berikan kami waktu, Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami kembali akan membaca, merenungkan, mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang menjadi pegangan dalam perjalanan hidup kami. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Filipi pasalnya yang keempat, pada ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8, firman Allah berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian kebenaran firman Allah di hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita untuk kita memiliki pikiran yang sehat di mata Tuhan. Kita tahu pikiran adalah medan pertempuran dalam kehidupan kita, karena pikiran ini yang akan menentukan segala tindak tanduk dalam kehidupan kita. Ketika pikiran kita baik, maka saya percaya kehidupan kita juga akan baik. Tapi ketika pikiran kita kotor, maka kehidupan kita juga akan kotor. Karena itu pikiran sangat mempengaruhi dan sangat menentukan kehidupan kita. Karena itu firman Allah di hari ini mengajar kita, menuntut kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita memiliki pikiran yang sehat. Karena ketika saudara dan saya memiliki pikiran yang sehat, maka kehidupan kita juga akan sehat di mata Tuhan. Ketika kita memiliki pikiran yang baik, maka kehidupan kita juga akan baik di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, pikiran yang sehat itu yang seperti apa? Pikiran yang sehat itu modelnya seperti apa? Dan kita harus terus belajar dan berusaha supaya kita memiliki pikiran yang sehat itu. Setidaknya ada 3 jenis yang dikategorikan suatu pikiran yang sehat. Yang pertama adalah pikiran yang sehat adalah berpikir positif. Dalam ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, itu saya kategorikan sebagai berpikir yang positif. Pikiran yang sehat adalah berpikir yang positif. Kalau ada pikiran yang positif, maka ada pikiran yang negatif. Pikiran yang positif itu berpikir yang benar, berpikir semua yang mulia, berpikir semua yang adil. Itulah pikiran yang positif. Sementara berpikir negatif adalah berpikir mengenai semua yang tidak benar, berpikir mengenai semua yang tidak mulia, dan semua yang tidak adil. Sementara firman Allah mengajarkan kita, pikirkanlah semuanya itu. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar berpikir yang positif. Berpikir yang positif artinya bahwa dalam kehidupan kita, apapun kejadian, apapun peristiwa yang terjadi, yang menimpa hidup kita, pasti segala sesuatu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Nah, berpikir yang positif artinya bahwa mari kita konsentrasikan segala hal, segala peristiwa, segala kejadian yang terjadi, yang menimpa hidup kita, kita melihat dari sisi positifnya, jangan melihat sisi negatifnya. Ketika saudara dan saya disakiti orang, pasti ada positifnya, ada negatifnya. Kita berpikir konsentrasikan hal yang positif, jangan hal yang negatif.
Ketika saudara dan saya kena penyakit, pasti ada positifnya, tapi juga ada negatifnya. Pikirkanlah hal-hal yang positif, jangan yang negatif. Ketika kita dikhianati orang, pasti ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Berpikir yang positif, kita harus konsentrasikan pikiran kita kepada hal yang positif. Kalau kita sakit, ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Positifnya adalah supaya kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Sisi negatifnya kita bisa kecewa, kita bisa putus asa menjalani hidup ini. Demikian juga masalah apapun, pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kita berpikir positif, kita mengkonsentrasikan segala hal itu. Kita melihat sisi positifnya, jangan melihat sisi negatifnya. Kalau kita melihat sisi positifnya, itu yang membuat kita bergairah dan bersemangat kembali. Tapi kalau kita melihat sisi negatifnya, itu yang merusak dan menghancurkan kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi hal yang pertama, memiliki pikiran yang sehat, yang pertama itu berpikir yang positif. Yang kedua, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Saya menyebut ini sebagai berpikir yang proaktif. Jadi hal yang kedua, pikiran yang sehat adalah berpikir yang proaktif. Berpikir proaktif artinya bahwa kita selalu optimis dalam menjalani hidup, bukan pesimis dalam menjalani hidup. Kita selalu belajar bahwa apapun kejadian yang kita alami, apapun peristiwa yang kita hadapi, apapun persoalan hidup, apapun beratnya hidup, apapun kesulitan hidup yang kita alami, ataupun betapa bahagianya pun hidup kita, kita selalu berpikir yang proaktif, berpikir yang optimis, jangan yang pesimis. Itulah pikiran yang sehat di mata Tuhan. Berpikir yang proaktif itu artinya bahwa apapun penderitaan yang kita alami, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Apapun penyakit yang kita alami, kita harus berpikir yang proaktif, kita percaya bahwa Tuhan pasti menyembuhkan saya. Ketika kita mengalami pergumulan apapun dalam hidup, kita berpikir yang proaktif, kita percaya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti tolong saya, Tuhan pasti berkati saya, Tuhan pasti mampukan saya. Ini pikiran-pikiran yang positif, yang selalu optimis dalam menjalani hidup, karena kita orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus meyakinkan bahwa Tuhan pasti buka jalan. Apapun masalah hidup saya belajar berpikir yang positif, Tuhan pasti buka jalan. Apapun kesulitan yang saya hadapi atau akan saya hadapi, saya berpikir yang proaktif, berpikir yang optimis, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Apapun penyakit yang saya alami, saya belajar berpikir yang proaktif, yang optimis, yang dinamis, yang saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Inilah pikiran yang bersifat proaktif, dan ini masuk kategori pikiran yang sehat di mata Tuhan. Karena itu mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita selalu berpikir semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itu harusnya menguasai pikiran kita, itu harus mewarnai pikiran kita, dan saya menyebut itu sebagai berpikir yang proaktif, berpikir yang optimis terus dalam menjalani hidup. Kita seringkali dibunuh oleh peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup. Kita seringkali putus asa, kecewa, dan frustasi dalam menjalani hidup. Kita lupa bahwa di balik semuanya itu, sebenarnya Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kita. Karena itu kita harus selalu berpikir proaktif. Sekalipun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh karena ketidakadilan, tetapi kita tahu di balik ketidakadilan itu, kedaulatan Allah dinyatakan. Dan dia dipenjara, dan akhirnya dia bisa menafsirkan mimpi Firaun dan berpindah dari penjara ke istana. Saya percaya Yusuf selalu berpikir yang proaktif. Walaupun dia diperlakukan tidak adil, walaupun dia diperlakukan tidak manusiawi, tapi dia tidak putus asa, dia tidak kecewa,
tidak frustasi dalam menjalani hidup karena dia berpikir Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti punya maksud, Tuhan pasti punya rencana yang baik dalam hidup saya. Itu yang disebut sebagai pikiran yang proaktif, dan pikiran yang proaktif adalah pikiran yang sehat di mata Tuhan. Yang ketiga, kita harus memiliki pikiran yang sehat di mata Tuhan. Yang ketiga, pikiran yang sehat itu masih dalam ayatnya yang ke-8, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saya melihat ini suatu pikiran yang sehat. Yang ketiga adalah berpikir yang konstruktif, bukan destruktif. Berpikir yang membangun, bukan berpikir yang merusak. Kalau kita selalu berpikir yang membangun, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu menunjuk suatu pikiran yang konstruktif, pikiran yang merencanakan, mengusahakan yang baik bagi orang lain. Bukan yang merusak, bukan yang menghancurkan orang lain. Itu pikiran yang sehat di mata Tuhan. Yang ketiga adalah berpikir yang konstruktif, berpikir yang membangun. Itu artinya bahwa dijauhkanlah dalam pikiran kita untuk berpikir niat-niat jahat kepada orang lain. Dijauhkanlah dari pikiran kita untuk berpikir merusak dan menghancurkan orang lain. Tapi sebaliknya kita kuasai pikiran kita. Kita penuhi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang konstruktif, pikiran-pikiran yang membangun orang lain, pikiran-pikiran yang bisa mensejahterakan orang lain, pikiran-pikiran yang bisa membuat orang lain sukses. Itu namanya berpikir yang konstruktif, yang membangun, bukan destruktif, merusak. Itu berarti bahwa hendaknya kita membangun gereja di atas keberhasilan gereja yang lain. Jangan membangun gereja di atas reruntuhan gereja yang lain. Jangan merasa berhasil, jangan merasa sukses di atas kegagalan orang lain. Tapi biarlah kita sama-sama berhasil, sama-sama sukses. Kita berhasil di atas keberhasilan orang lain. Kita sukses di atas kesuksesan orang lain. Jangan sukses di atas kehancuran orang lain. Ini yang disebut dengan pikiran yang konstruktif, dan ini yang termasuk sebagai pikiran yang sehat di mata Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang mengajar kami supaya kami memiliki pikiran yang sehat. Karena ketika kami memiliki pikiran yang sehat, maka kehidupan kami juga akan sehat di mata Tuhan. Dan memiliki pikiran yang sehat itu berarti bahwa kami harus berpikir yang positif, kami harus berpikir yang proaktif, kami harus berpikir yang konstruktif. Itulah pikiran yang sehat di mata Tuhan. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami terus menerus supaya kami memiliki pikiran yang sehat di mata Tuhan. Nama mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkat jasmani, kekuatan, umur panjang Tuhan anugerahkan. Umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan lawat, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.